Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kita dapat berjumpa kembali dalam membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam. Dan kali ini kita juga berkesempatan kembali melanjutkan pembahasan soal paket LKIT yang sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu ya, nomor 1 hingga 250, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan nomor 251 hingga 300, jadi 50 soal insya Allah Bapak Ibu ya. Dan sedikit nanti soal ini akan ada pembahasannya agar mudah dipahami dan agar mudah dimengerti. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, manfaatkan untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tentu saja tidak ketinggalan dengan konten-konten ataupun soal-soal terbaru dari Baihaqi Channel, karena channel ini masih istiqomah membahas soal-soal tes kompetensi bidang pendidikan guru agama Islam agar tentunya sebagai persiapan kita menghadapi tes CASN pada tahun 2021. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke soal nomor 251. Tapi sebelum kita ke soal 251 Bapak Ibu, izinkan kami mengawali pembahasan atau latihan soal ini dengan bacaan basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke soal 251. Masjid yang pertama dibangun di Afrika Utara bernama Masjid A. Amru bin As, B. Uqbah bin Nafi, C. Ahmad ibnu Taulun, D. Jami al-Azhar, E. Alhambra. Untuk jawabannya Bapak Ibu, jadi masjid yang pertama dibangun di Afrika Utara ini bernama Uqbah bin Nafi. Masjid Agung ini merupakan masjid pertama yang dibangun di kota Kairoun, dibangun tahun 670 Masehi, tak lama setelah kedatangan Muslim Arab ke Afrika Utara pada tahun 50 Hijriah. Untuk jawabannya adalah B. Uqbah bin Nafi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 252. Islam telah menguasai Andalusia sejak zaman Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah A. Muawiyah, B. Marwan bin Hakam, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Umar bin Abdul Aziz, E. Walid bin Abdul Walid. Untuk jawabannya adalah E Bapak Ibu ya, Walid bin Abdul Malik. Penaklukan ini terjadi saat masa pemerintahan Khalifah Al-Walid I di Damaskus dan dipimpin oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Jadi Islam telah menguasai Andalusia sejak zaman Bani Umayyah, yaitu pada masa Khalifah Walid bin Abdul Walid. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 253. Dalam rangka penaklukan Andalusia, umat Islam melintasi selat titik-titik A. Sicilia, B. Gibraltar, C. Karibia, D. Malta, dan E. Bosporus. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Gibraltar. Jadi dalam rangka penaklukan Andalusia, umat Islam melintasi selat Gibraltar. Pasukan Umayyah mendarat di Gibraltar pada tanggal 30 April 711 Masehi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 254. Ilmuwan terkemuka, pelopor kebebasan berpikir dan penentang taklid buta adalah A. Al-Farabi, B. Muhammad Abduh, C. Ibnu Batutah, D. Ibnu Rusyid, dan E. Ibnu Taimiyah. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Muhammad Abduh. Pembahasannya, Muhammad Abduh sangat menentang taklid karena menurutnya taklid adalah salah satu penyebab kemunduran umat Islam pada abad 19 dan 20 Masehi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 255. Seorang ulama hadis yang berasal dari Bukhara adalah A. Imam Muslim, B. Imam Nasai,
C. Imam Bukhari, D. Imam Abu Daud, dan E. Imam Anas bin Malik? Untuk jawabannya adalah C, yaitu Imam Bukhari. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah, dia dikenal dengan sebagai Al-Bukhari. Dengan demikian, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Imam Bukhari. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 256. Organisasi Islam tertua di Indonesia adalah A. Nahdlatul Ulama, B. Muhammadiyah, C. Persis, D. Al-Irsyad, dan E. SDI atau SPI. Untuk jawabannya adalah B, yaitu organisasi Islam tertua di Indonesia adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah pada tahun 1330 Hijriah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 257. Organisasi pertama yang membela perekonomian Indonesia dalam persaingan dagang dengan bangsa lain adalah A. SDI, B. YIB, C. MIAI, D. NU, dan E. Muhammadiyah. Organisasi pertama yang membela perekonomian Indonesia dalam persaingan dagang. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Serikat Dagang Indonesia atau disingkat dengan SDI. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 258. Cendekiawan dari Mesir yang pemikirannya banyak yang mempengaruhi umat Islam Indonesia adalah A. Muhammad Iqbal, B. Muhammad Abduh, C. Muhammad Rashid Ridho, D. Muhammad Khordhawi, dan E. Muhammad Hasan Al-Misri. Jadi cendekiawan Mesir Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Muhammad Abduh Bapak Ibu. Lahir di Delta Nil, kini wilayah Mesir. Pada tahun 1849, meninggal di Iskandariyah Bapak Ibu, kini wilayah Mesir, 11 Juli 1905. Pada umurnya, beliau meninggal pada umur 55 atau 56 tahun. Adalah seorang pemikir muslim dari Mesir dan salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 259. Tujuan awal berdirinya SDI atau Serikat Dagang Indonesia di Indonesia adalah tujuan awalnya adalah A. Untuk menetapkan keuntungan yang besar, B. Melawan penindasan penjajahan Belanda, C. Meningkatkan perekonomian rakyat pribumi, D. Bersaing dengan para pedagang negeri Cina, dan E. Membina orang Islam pribumi dalam berniaga atau berdagang. Untuk jawabannya adalah tujuan awal berdirinya Serikat Dagang Indonesia adalah E, yaitu membina orang Islam pribumi dalam berniaga dan berdagang. SDI yang didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1905, Kiai Haji Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerja sama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 260. Kiai Haji Ahmad Dahlan memprakarsai sistem pendidikan Islam secara klasikal di kota A. Jakarta, B. Bandung, C. Sumatera, D. Yogyakarta, dan E. Surabaya. Untuk jawabannya adalah D, yaitu Yogyakarta. Sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam pada tanggal 11 Desember 1911. Sistem pendidikan Islam secara klasikal di kota
Kauman Yogyakarta. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 261. Berikut ini beberapa ulama dan pemuka agama Islam yang ikut bertanggung jawab dalam penandatanganan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 kecuali, untuk jawabannya jelas di sini yang merah Bapak Ibu, kecuali Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 262. Tokoh bangsa Indonesia dari golongan non-muslim yang ikut menandatangani Piagam Jakarta yaitu A. Samratulangi, B. Multatuli, C. Mr. A.A. Maramis, D. Siwabesi, dan E. T.B. Simatupang. Untuk jawabannya adalah C, yaitu Mr. A.A. Maramis. Jadi tokoh bangsa Indonesia dari golongan non-muslim yang ikut menandatangani Piagam Jakarta yaitu A.A. Maramis. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 263. Universitas Islam Indonesia atau disingkat UII didirikan di kota A. Yogyakarta, B. Jakarta, C. Bandung, D. Semarang, dan E. Surabaya. Untuk jawabannya jelas Bapak Ibu, yaitu berada di Jakarta. Sejarah Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia didirikan pada tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 1945 dengan nama Sekolah Tinggi Islam atau STI di Jakarta. Kita lanjut nomor 264. Quran surat Al-Infitor ayat 11-12 yang bunyinya Kiroman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Ayat di atas menerangkan tentang adanya malaikat, jelas Bapak Ibu ya, Kiroman katibin, yaitu Rokib Atid. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 265. Mengatur rizki, turunnya hujan, dan meniup sangkakala merupakan tugas malaikat A. Israfil, B. Munkar Nakir, C. Mikael Zakaria, D. Mikael Israfil, dan E. Rokib Atid. Untuk jawabannya adalah mengatur rizki, turunnya hujan, dan meniup sangkakala. Mengatur rizki, turunnya hujan itu adalah malaikat Mikael, dan meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Untuk jawabannya adalah D, yaitu Mikael dan Israfil. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 266. Quran surat A'rad ayat 11. Arti ayat di atas adalah A. Perubahan nasib seseorang mutlak di tangan Allah. Sesungguhnya B. Sesungguhnya Allah yang merubah hidup manusia. C. Hanya Allah yang berhak merubah nasib manusia. D. Segala yang terjadi merupakan takdir kita sendiri. Dan E. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut. Jadi Quran surat A'rad ayat 11 ini, arti dari ayat tersebut adalah E, yaitu Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali Ia mengubahnya sendiri. Kita lihat artinya Bapak Ibu. Quran surat A'rad ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Untuk jawabannya adalah 266 adalah E. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 267. Salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keluarga Yasir adalah keluarga Yasir. Bapak Ibu nanti bisa cari referensi. Keluarga Yasir itu adalah keluarga yang tentunya disiksa oleh kafir Quraisy ya, karena masuk agama Islam ya. Jadi A. keluarga yang sejahtera, B. keluarga yang sederhana, C. orang-orang yang jujur, D.
orang atau kuat dalam akidah, dan E rela berkorban? Untuk jawabannya, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keluarga Yasir adalah kuat dalam akidah. D jawabannya. Sedikit ada pembahasannya Bapak Ibu. Maka keluarga Yasir termasuk dalam golongan yang kedua. Maksudnya golongan yang kedua ini setelah as-sabiqunal awalun. Keluarga Yasir ini termasuk golongan yang kedua masuk Islam Bapak Ibu ya. Dan soal penyiksaan mereka diserahkan kepada Bani Makhzum. Setiap hari Yasir, Sumayyah dan Ammar, keluarga ya, satu keluarga, dibawa ke padang pasir Mekah yang demikian panas, lalu didera dengan berbagai azab dan siksa karena masuk agama Islam Bapak Ibu ya. Jadi untuk jawaban nomor 267, salah satu pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah keluarga Yasir adalah kuat akidahnya, tidak mau keluar dari agama Islam, berpegang teguh kepada agama Islam Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 268, Al-Quran surat Az-Zuriyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk A. memimpin manusia, B. mengabdi harta, C. mengatur dunia, dan D. hidup sederhana, dan E. mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bapak Ibu ya. Quran surat Zuriyat ayat 56 yaitu adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 269. Berkata dusta, ingkar dan berkhianat adalah tanda-tanda orang yang A. zalim, B. murtad, C. kafir, D. munafik, dan E. fasik, termasuk golongan munafik. Untuk jawabannya adalah D, yaitu berkata dusta, ingkar dan berkhianat adalah tanda-tanda orang munafik. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 270. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat di atas merupakan dalil tentang A. tiap orang punya rasa cinta, B. cara mencintai sesama makhluk, C. beda cinta Allah dan cinta makhluk, D. boleh bercinta atas jalan Allah, dan E. cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 165 merupakan dalil tentang E, yaitu cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pembahasannya, arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Bapak Ibu. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingannya, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka akan menyesal. Jadi jawabannya adalah E, cinta terhadap Allah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 271. Quran surat Al-Isra ayat 85 berhubungan dengan adanya A. ruh, B. raga, C. alam hawani, D. alam jabarut, dan E. alam antariksa. Untuk jawabannya adalah Quran surat Al-Isra ayat 85 adalah A, yaitu berhubungan dengan ruh Bapak Ibu ya. Pembahasannya, arti dari Quran surat Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Jadi untuk jawabannya adalah berhubungan dengan ruh. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 272. Quran surat An-Nahl ayat 2. Ayat di atas erat kaitannya dengan tugas malaikat A. Jibril, B. Ridwan, C. Malik, D. Israfil, dan E. Israel. Quran surat An-Nahl ayat 2. Ayat di atas erat kaitannya hubungan dengan tugas malaikat A, yaitu Jibril. Kita lihat artinya Quran surat An-Nahl ayat 2. Dia menurunkan para malaikat
membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya dengan berfirman, yaitu peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 2 ini kaitannya dengan tugas malaikat Jibril yang membawa wahyu. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 273. Quran surat Al-Infitor ayat 10. Ayat di atas berhubungan dengan malaikat: A. Jibril, B. Munkar Nakir, C. Rokib Atid, D. Malik Ridwan, dan E. Israfil. Untuk jawabannya Bapak Ibu, jadi Quran surat Al-Infitor ini ayat 10 ini berhubungan dengan malaikat Rokib dan Atid. Kita lihat pembahasannya. Arti dari Quran surat Al-Infitor ayat 10, dan mengapa kamu mendustakan hari pembalasan, padahal sesungguhnya bagi kamu ada para malaikat yang mengawasi semua perbuatanmu. Jadi yang mengawasi perbuatan kita adalah Rokib dan Atid. Jadi untuk jawabannya adalah C, yaitu Rokib Atid. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 274. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat A. tidak sombong, B. taat beribadah, C. diciptakan dari nur, D. tidak memiliki nafsu, dan E. dapat berubah wujud. Untuk jawabannya adalah E, yaitu dapat berubah wujud. Nabi Muhammad pernah bertemu dengan malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa malaikat dapat berubah wujud. Kita lanjut nomor 275. Cinta pada orang tua dilakukan semata-mata karena, jelas Bapak Ibu ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya adalah E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 276. Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Fa'asbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli. Ayat di atas dalil tentang A. kesabaran para rasul, B. ketabahan para nabi, C. rasul-rasul istimewa, D. perintah bertakwa, dan E. rasul ulul azmi. Fa'asbir kama sobaro. Jadi untuk jawabannya adalah kesabaran para rasul. Untuk jawabannya adalah A. Fa'asbir kama sobaro. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 277. Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walaki rasulallahi wa khataman nabiyyin. Untuk jawabannya adalah, maksud kata yang bergaris bawah adalah wa khataman nabiyyin. A. Nabi yang suci, B. penutup para nabi, C. Nabi selalu laki-laki, D. Rasul paling mulia, dan E. pimpinan para nabi. Untuk jawabannya adalah B, yaitu penutup para nabi, wa khotaman nabiyyin. Sedikit pembahasannya. Arti Quran surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Wa khotaman nabiyyin. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 278. Quran surat Ad-Duha ayat 9-10. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ayat di atas berkaitan dengan A. akhlak terhadap kaum lemah, B. akhlak terhadap sesama muslim, C. akhlak terhadap tetangga, D. akhlak terhadap saudara, dan E. akhlak terhadap guru. Quran surat Ad-Duha ayat 9 ini berkaitan dengan akhlak terhadap kaum lemah. Untuk jawabannya adalah A. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 279. Berikut ini cara berbuat baik kepada sesama muslim, kecuali A. apabila berjumpa berilah salam, B. apabila bersin doakanlah,
C. Apabila berjumpa membuang muka. D. Apabila meninggalkan uruslah jenazah. Dan E. Jika sakit menjenguknya. Jelas Bapak Ibu ya, apabila berjumpa membuang muka, kecuali ini. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 280. Ibadah haji tidak akan sah apabila tidak melaksanakan. Untuk jawabannya adalah wukuf di Arafah. E. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 281. Nah, ini sedikit agak sulit ini. Seseorang yang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan, dan bapak. Hartanya berupa uang atau peninggalannya harta berupa uang 32 juta, maka anak perempuan akan memperoleh A. 4 juta, B. 8 juta, C. 12 juta, D. 16 juta, dan E. 18 juta. Untuk jawabannya adalah, maka anak perempuan akan memperoleh 16 juta Bapak Ibu ya. Seharusnya di sini ada pembahasan lebih lanjut yang menguasai ahli waris ya, perhitungan waris. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 282. Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila. Ayat di atas adalah berisi A. Perintah akad nikah, B. Larangan berbuat zina, C. Perintah tolong menolong, D. Perintah rajin belajar, dan E. Larangan menikah dengan saudara sekandung. Jelas Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya adalah larangan berbuat zina. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 283. Masih pembagian harta waris. Pak Abu meninggal dunia meninggalkan harta waris sebanyak 16 juta. Ahli warisnya istri, satu anak perempuan, dan bapak, maka anak perempuan akan mendapat bagian sebesar, untuk jawabannya di sini adalah 8 juta. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 284. Pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah terbit matahari, jamaah haji melontar jumroh. Untuk jawabannya adalah D, yaitu melontar jumroh Aqobah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 285. H. Memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu memilih berada di tempat akad jual beli. Akad ya, akad jual beli adalah disebut juga dengan B, yaitu khiyar majlis. Jadi memilih untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya pada waktu memilih berada di tempat akad jual beli adalah khiyar majlis. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 286. Di bawah ini adalah hal-hal yang harus diselesaikan sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris. Di antaranya adalah, untuk jawabannya adalah wasiat. Di bawah ini adalah hal-hal yang harus diselesaikan sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris. Di antaranya adalah wasiat. B. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 287. Tiap-tiap ekor kambing zakatnya A5, B3, C4, D2, dan E1. Untuk jawabannya adalah 1 ekor kambing. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 288. Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihim. Untuk jawabannya Bapak Ibu, dari ayat di atas, khamr dan judi dilarang karena A. Khamr dan judi dua hal yang sering membuat celaka. B. Khamr dan judi adalah perbuatan setan.
C. Dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. D. Khamr memabukkan dan judi membawa sengsara. Dan E. Keduanya tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Untuk Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini yang tepat adalah C, yaitu dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 289. Al-Quran diturunkan dengan cara mutawatir, artinya A. diriwayatkan oleh orang yang dipercaya, B. diriwayatkan oleh orang yang cerdas, C. diriwayatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, D. secara berturut-turut, dan E. diriwayatkan oleh Nabi dan Rasul. Untuk jawabannya adalah D, yaitu secara berturut-turut. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan secara mutawatir. Adapun arti mutawatir tersebut adalah secara berangsur-angsur atau berturut-turut, secara bertahap dan lain sebagainya. Pada intinya mutawatir maknanya adalah tidak sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit atau berangsur-angsur. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 290. Menurut hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, seseorang akan memperoleh manisnya iman apabila telah memenuhi A. 2 perkara, B. 3 perkara, C. 4 perkara, D. 5 perkara, dan E. 6 perkara. Untuk jawabannya adalah B, yaitu 3 perkara. Kita lihat pembahasannya sedikit Bapak Ibu. Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. 2. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Dan 3. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran, atau Allah menyelamatkannya sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Untuk jawabannya adalah B, yaitu 3 perkara. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 291. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Menurut ayat di atas, perintah Allah yang lebih dahulu dilaksanakan adalah A. Sholat 5 waktu, B. Puasa bulan Ramadan, C. Menuntut ilmu agama, D. Membaca Al-Quran, dan E. Berbuat baik antar sesama. Untuk jawabannya adalah yaitu D, yaitu membaca Al-Quran. Jadi Quran surat Al-Ankabut ayat 45 ini menurut ayat di atas, perintah Allah yang terlebih dahulu dilaksanakan adalah membaca Al-Quran. Kita lihat artinya Bapak Ibu, Quran surat Al-Ankabut. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang pertama adalah membaca Al-Quran, selanjutnya adalah melaksanakan sholat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 292. Bila terdapat 2 orang yang saling memaki, dosanya yaitu, untuk jawabannya adalah A, ditanggung oleh kedua orang yang saling memaki tersebut. Jadi bila terdapat 2 orang saling memaki, maka dosanya ditanggung kedua orang tersebut. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 293. Sifat orang mukmin menurut Quran surat At-Taubah ayat 71, kecuali mengerjakan sholatan atau mengerjakan sholat, B. mengerjakan kebaikan, C. meninggalkan segala kemungkaran, D. yakin adanya kiamat, dan E. taat kepada Allah dan Rasul. Untuk jawabannya, sifat orang mukmin menurut Quran surat At-Taubah Bapak Ibu ya, ayat 71, kecuali D, yaitu yakin adanya hari kiamat. Kecuali yakin adanya hari kiamat. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 200. Ada pembahasannya sedikit ini. Quran surat At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi
sebagian orang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kecuali yakin adanya hari kiamat. D, Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 294. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa hambanya selain dari, untuk jawabannya adalah jelas, yaitu selain dari syirik. Syirik ini dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 295. Ciri-ciri orang munafik menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ya. Dari Abu Hurairah ada A2, B3, C4, D5, E6. Untuk jawabannya adalah ada 3 Bapak Ibu. Ciri-ciri orang munafik menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah ada 3 macam. Jadi dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, 1. Jika berjanji dia mengingkari, 2. Dan 3, jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 296. Orang yang beriman adalah orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan jelas Bapak Ibu ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Untuk jawabannya adalah E. Kita lanjut nomor 297. Istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang: A. Asobah, B. Maurus, C. Hijab, D. Zawil arham, dan E. Zawil furud. Di sini untuk jawabannya adalah C, yaitu istilah tentang terhalangnya hak waris seseorang adalah hijab. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 298. Tokoh aliran Mu'tazilah adalah A. Hasan al-Banna, B. Hasan al-Basri, C. Abu Mansur al-Maturidi, dan D. Abu Musa al-Asy'ari, dan E. Wasil bin Atha. Untuk jawaban di sini Bapak Ibu ya, tokoh aliran Mu'tazilah adalah E, yaitu Wasil bin Atha. Kita lanjut soal 290. Adalah A. Eric Fromm, B. Huston Smith, C. Michael H. Hart. Untuk jawabannya adalah C Bapak Ibu ya, yaitu Michael H. Hart. Buku dengan judul asli The 100 Ranking of the Most Influential Person in History ini ditulis oleh Michael H. Hart pada tahun 1970. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 300 ya. Salah satu kitab tafsir kontemporer adalah, di sini jawabannya adalah A. At-Tobai, B. C. Al-Bakhilani, D. At-Tobari, dan E. As-Suyuti. Untuk jawabannya adalah B, yaitu Al-Jalalain. Alhamdulillahirrabbilalamin Bapak Ibu, kali ini kita menyelesaikan 50 soal nomor 251 hingga 300. Dan apabila nanti ada jawaban yang kurang sinkron, tentunya di itu Bapak Ibu di pembagian waris, nah itu seharusnya ada pembahasannya lebih lanjut Bapak Ibu ya. Dan nanti apabila ada Bapak Ibu yang bisa membahas soal waris di pembahasan ini, silahkan dibahas di kolom komentar Bapak Ibu ya, agar teman-teman yang lain juga bisa paham juga. Dan apabila nanti juga ada jawaban kurang sinkron, silahkan Bapak Ibu meralat merevisi di kolom komentar, tulis nomor soalnya, jawabannya, dan pembahasannya. Sekali lagi pembahasannya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dahulu untuk soal berikutnya. Dan alhamdulillah ini masih banyak sekali soalnya yang belum kita bahas, dan semoga nanti kita berkesempatan membahas kembali ya Bapak Ibu ya. Kami cukupkan sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kami akhiri, azallahu wa iyyakum wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر